فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah pada siang hari ini akan kita lanjut pelajaran kita dalam kitab Durrabahiyah ini. Dan kita sampai pada pembahasan mamnu' minas sharf, tepatnya pada wazn fi'il. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma waznul fi'li fal muradu bihi ay yakuna al-ismu ala waznin khassin bil fi'li kashammara bi tashdidil mimi wa duriba bil bina'i lil maf'ul wa antalaqa wa nahwihi min al-af'alil madiyatil mabdu'ati bi hamzatil wasl idza summiya bi syai'in min dhalik aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musharikun lil fi'li fi waznihi ka ahmada wa yazida wa taghliba wa narjisa. Berkata musannif rahimahullahu taala, adapun wazan fi'il, timbangan fi'il, maka yang dimaksud dengannya adalah isim tersebut berada di atas wazan fi'il, wazan yang khusus. Jadi bukan semua wazan fi'il, tapi wazan yang khusus untuk fi'il. Apa makna wazan khusus untuk fi'il nanti akan disebutkan dalam syarah. Jadi tidak semua wazan, hanya wazan-wazan yang khusus merupakan wazan fi'il yang tidak ada mushtarak, karena wazan itu ada dua, wazan yang khas dan wazan yang mushtarak. Maka yang menjadikan mamnu' minas sharf adalah wazan yang khas. Maka apabila isim dia itu memiliki sesuai dengan wazan yang khusus dengan fi'il, kasyammaro bitasydidil mim, enggak boleh syamaro, tapi syammaro. Artinya apa? Syammaro itu artinya apa? Menyemarakkan. Hampir sama, syammaro, semarak. Kasyammara bitasydidil mim artinya menyemarakkan, syammara yusyammiru tashmiran bitasydidil mim. Wa duriba bil bina'i lil maf'ul, demikian juga seperti duriba mabni majhul lil bina'i lil maf'ul, maknanya mabni majhul. Karena kalau daraba itu mabni lil fa'il, kalau duriba mabni lil maf'ul. Maf'ul yang dijadikan naibul fa'il, makanya disebut sebagai mabni lil maf'ul. Duriba fu'ila itu namanya mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Wantalaqa wa nahwihi min al af'alil madiyah al mabdu'ah bi hamzatil wasl. Dan juga seperti intalaqa dan yang semisalnya dari fi'il-fi'il madhi yang didahului oleh hamzah wasl. Intalaqa, in kasaro, in khoroma, fi'il madhi yang didahului oleh hamzah wasl tambahan. Idza summiya bi syai'in min dzalik, syaratnya apabila dijadikan sebagai nama, apabila dinamai
sesuatu dinamai orang atau dinamai benda dengan sesuatu dengan satu dari beberapa kata tadi, maknanya dijadikan nama. Idza summiya, naibul fa'ilnya mahdhuf. Idza summiya bi syai'in min dzalik, apabila dijadikan nama. Itu arti gampangnya. Kalau arti secara letterleknya, apabila dinamakan suatu benda dengan satu dari kata-kata tadi. Jadi dia wazannya itu wazan fi'il tapi dipakai untuk isim. Maka isim tadi menjadi mamnu' min as-sarf. Karena apa? Karena dia bangunannya seperti fi'il. Sedangkan tasbih, penyerupaan itu akan mengambil hukum. Fi'il enggak bisa di kasroh dan juga enggak bisa ditanwin. Maka kalau ada isim yang secara bangunannya itu mirip fi'il, ya mengambil hukumnya. Akhirnya enggak boleh ditanwin dan juga enggak boleh di kasroh. Au yakuna fi awwalihi, atau dia itu bukan wazan khusus. Au di sini adalah untuk kembali kepada wazan khos. Au itu untuk tanwi. Au itu untuk apa? Untuk macam-macamnya. Jadi wazan fi'il itu ada dua. Satu, wazan yang khusus dengan fi'il, atau dia itu enggak khusus pada fi'il, tapi an au yakuna fi awwalihi, ini ataf kepada yakuna, ayakuna ismu. Au yakuna yang kedua, atau dia itu enggak khusus, tapi yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Cukup di awalannya itu ada tambahan seperti tambahannya fi'il. Tambahan yang bukan semua tambahan fi'il di sini, tapi ziyadah di sini maknanya adalah ziyadah huruf ana itu, fi'il mudhari', huruf mudhari'ah itu. Bukan semua tambahan fi'il. Jadi isim yang pada awalannya ada tambahan seperti tambahannya fi'il, wa huwa musyarikun lil fi'li fi wazni. Kemudian setelah tambahan tadi itu mirip persis dengan wazan fi'il. Ya fi'il mudhari', wazan fi'il mudhari'. Karena dia ada tambahan ana itu, kemudian setelah tambahan tadi berikutnya mirip dengan wazan fi'il, yaitu seperti fi'il mudhari' pokoknya. Ka ahmada, seperti ahmada, ala wazan apa? Af'alu, fi'il mudhari' ana af'alu. Wa yazida, seperti wazan fi'il mudhari' yaf'alu atau yaf'ilu. Wa taghliba, seperti taf'ilu. Wa narjisa, seperti naf'ilu. Ada tambahan alif, ada tambahan ya, ada tambahan ta, ada tambahan nun. Ini namanya mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Paham di sini ikhwah? Jadi wazan fi'il yang dimaksud itu ada dua. Wazan yang khusus untuk fi'il, atau dia itu tidak khusus tapi cukup di awalannya itu ada tambahan seperti tambahan fi'il mudhari', yaitu tambahan huruf mudhara'ah ana itu. Kemudian harakat-harakat berikutnya itu mirip dengan fi'il, maka seperti itu juga akan menjadikan mamnu' minas sarf. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala qawlu khasin bil fi'l. Apa sih maknanya khusus? Kapan kita tahu wazan itu khusus untuk fi'il? Nah itu loh. Kan bedakan khusus gak khusus itu kan sulit. Wong ada wazan fi'il juga dipakai isim, ya kan terus sulit akhirnya. Bedakan khusus dengan fi'il itu gimana? Siapa yang tahu wazan itu khusus untuk fi'il? Padahal sudah dicampur, sudah dibuat, sudah dipindah. Paham maksudnya ini? Kok dia yang boleh menaik? Paham saja? Untuk mengatakan
khusus itu loh, dari mana kita tahu khusus untuk fi'il? Sedangkan apa? Sekarang udah banyak kan isim yang pakai wazan fi'il toh, ya toh. Nah, berarti terus bedakan khusus enggak khususnya itu gimana? Nah, ini perlu dijelaskan. Kalau sampean cuma iya toh, yo enggak mudeng, enggak kritis. Dikatakan wazan yang khusus dengan fi'il. Bagaimana cara taunya wazan itu khusus untuk fi'il? Sedangkan di dalam kenyataannya sudah banyak wazan fi'il dipakai untuk isim. Lah terus kok ngerti itu wazan khusus fi'il? Nah, maknanya adalah qala ay bihaitsu la yujadu fil ismil arabi min ghairi syudzudin illa manqulan minal fi'il. Maknanya tidaklah maknanya adalah dari sisi wazan tersebut, bihaitsu la yujad, naibul fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada wazan. Maknanya wazan tersebut tidaklah didapatkan, tidak ditemui pada al-ismil arabi, isim Arab. Ini mengeluarkan ismul a'jami, kharaja bihi al-ismul a'jami. Kemudian min ghairi syudzudin, selain syadz, ini mengeluarkan yang syadz atau yang nadir. Illa manqulan minal fi'il, kecuali wazan tersebut adalah rubahan dari fi'il, pindahan dari fi'il. Itu maknanya wazan khusus dengan fi'il. Maknanya kalau seandainya didapati ada isim yang sesuai dengan wazan tersebut, kalau itu didapati secara jarang atau didapati secara dia itu dari orang ajam, maka itu nggak merusak keberadaan itu menjadi kekhususan wazan fi'il. Ini saya nggak paham ya, paling kalau yang nggak paham cukup ngerti gimana minasor gitu aja. Ini soalnya rumit pembahasannya, karena ini mencakup tentang logika. Kapan dikatakan khusus bagi fi'il? Ini memang agak sulit ini. Khasin bil fi'il, gimana sih tahu bahwasanya wazan itu khusus bagi fi'il, padahal sementara di dalam faktanya wazan itu sudah saling bertukar. Isim juga ada yang menggunakan wazannya fi'il. Nah, maknanya wazan itu khusus dengan fi'il adalah tidak pernah didapati ada isim menggunakan wazan tersebut gitu loh. Tidak pernah didapati ada isim menggunakan wazan tersebut. Kalau toh ada, itu secara jarang. Lah ini nggak apa-apa kalau secara jarang. Karena jarang itu nggak ada hukum, nggak dibangun di atasnya hukum. Seperti ada nama isim itu yang jalib. Ada isim itu, nama itu adalah dari dulu pernah didengar itu yang jalib. Nah, yang jalib itu kan wazannya fi'il. Kok ada isim menggunakan wazan fi'il tersebut? Itu nadir, itu jarang. Itu. Maka maknanya khasun bil fi'il, ucapannya Ahmad Habib ini agak rumit. Kalau mau lebih mudah gini. Khasun bil fi'il maknanya tidak pernah didapati ada isim dengan wazan itu. Tidak pernah ada isim dengan wazan itu. Semua wazannya adalah wazan fi'il. Tidak pernah didapati isim menggunakan wazan tersebut. Tidak pernah wazan tersebut didapati pada isim. Nah gitu loh. Tidak pernah wazan tersebut didapati pada isim. Paham? Wazan khusus dengan fi'il itu artinya tidak pernah didapati wazan tersebut, model tersebut, timbangan tersebut pada isim. Gak pernah ada. Illa nadiron, kecuali sedikit. Nah itu illa nadir itu makna dari ucapan min ghairi syudzud. Karena yang namanya nadir itu syadz. Yang namanya langka, jarang itu syadz, dihukumi syadz. Asing, nyeleneh.
illa mangkulan minal fi'il, kecuali kalau didapati ada pada isim wazan tersebut itu semuanya adalah aslinya itu wazan fi'il, rubahan dari fi'il semua. Gak pernah ada isim asli yang menggunakan wazan tersebut. Itu maknanya. Ini makna ucapannya Ahmad bin Thabit. Saya memahami makna ini sampai ngeluh-ngeluh iki. Piye karepe Ahmad sampai iki? Kok ngene repote gawe kalimat. Maka didahulukan min ghairi syudzudnya, seharusnya min ghairi syudzud itu terakhir. Bihaitsu la yujadu fil ismil arabi illa man qura minal fi'il. Terus baru min ghairi syudzud, kecuali yang syad. Nah itu baru bisa difahami. Lagi didahulukan min ghairi syudzudnya. Ya ngeluh sing memahami. Piye? Baik. Qaulu khasin bil fi'il, wazan khusus dengan fi'il. Jadi gini ya kawan yo, saya itu kalau ngajar nggak iso terus ono kata tak lewati, nggak iso aku, harus dipahamkan. Makanya kalau belajar Fathul Majid barang itu yo, masa ngeluh sih, enggak lah. Belum biasa, kata Abu Musa, belum biasa saja. Jangan ganti supir. Biasanya disupir sama Ustadz Abu Mas'ud rahimahullah ta'ala. Kalau ada tanjakan-tanjakan itu beliau milih minggir biar penumpangnya enggak jumbul. Nek aku nek ana tanjakan tambah takon cekelan tak trilno tambahan. Itu. Jadi ya sabar. Kalau mau ngaji yang gampang-gampang ya dikasih ringkasan-ringkasan saja lah. Kita kan ngaji kitab ya. Memahami kitab perkata ya. Ya harus paham. Kalau kata aku Abu Musa malah seneng. Betapa banyak ungkapan-ungkapan dari Ibnul Qayyim yang selama ini nggak bisa ketemu, nggak difahami, akhirnya difahami. Di seperti ini ikhwah harus difahami. Ustadz selama ini sering dilompati kalau ada pemahaman-pemahaman yang sulit itu sering beliau lompati karena takut pendengarnya nggak paham. Tapi kalau saya ya gak tak lompati ya tanpa takon cekelan, ayo tak jemping nolisa. Kalau ada tanjakan, oh, itu yang dicari kok, biar paham kok. Gimana? Seperti ini juga kayak gitu, harus dipahami. Ibarat ungkapan-ungkapan yang jelimet, yaitulah fungsinya sampai mencari guru, biar bisa membuka dan bisa membongkar apa makna dari kalimat dan ucapan tersebut. Jadi qauluhu khasin bil fi'il, kapan sih wazan itu dikatakan khusus? Nah ini kan kalau orang itu paham, kalau orang itu kritis, dia akan tanya, khusus itu dari mana? Wong sekarang pada faktanya wazan fi'il juga digunakan isim. Ahmad itu juga wazan fi'il, dia juga dipakai di isim. Syamar juga dipakai untuk nama. Terus gimana tahu itu adalah wazan khusus fi'il? Nah, cara mengetahui wazan itu khusus milik fi'il adalah tidak pernah wazan tersebut didapati ada pada isim. Tidak pernah didapati isim dengan wazan gitu loh. Kalau toh ada, maka itu adalah rubahan dari fi'il. Pasti rubahan dari fi'il. Nggak mungkin ada isim yang dari awal menggunakan wazan fi'il, itu nggak mungkin ada. Kecuali apa tadi? Syadz, kecuali jarang. Lah, secara jarang ini, hukum jarang ini nggak dipakai. Al hukmu la yambani ala syudud ala nawadir. Itu makna ucapan Ahmad bin Thabit ini. Saya itu kadang merasa pesimis, buku ini kena apa ya kok? Padahal ini tingkatannya rendah, tapi kok kadang ada beberapa kata yang kadang jauh limet. Mosok ini gara-gara aku diingatkan sama kawan-kawan dulu nggak boleh pakai buku ini, tapi aku masih ngeyel atau piye? Kadang-kadang ada beberapa ungkapan yang kadang sulit. Padahal susunan kalimatnya mudah, tapi kok ceki angel. Kemarin saya hampir putus asa memahami kalimat ini.
Alhamdulillah tadi ketemu. Maknanya wazan khusus fi'il itu adalah tidak pernah didapati wazan tersebut ada pada isim, selalu dipakai oleh fi'il, nggak ada isim menggunakan wazan tersebut gitu loh. Selama isim itu adalah isim Arab, bukan isim ajam. Kalau isim ajam nggak dibahas, makanya dikatakan fil ismil arabi kharaja bihi al ajami. Kalau ajami ada. Terus min ghairi syudzudin, selama nggak asing. Syad dengan nadir itu sama. Kalaupun ada illa mangkulan minal fi'il, kalau ada isim menggunakan wazan tersebut, itu sudah pasti mangkul, sudah pasti pindahan dari fi'il ruban, dari fi'il. Contohnya seperti kasyammara bitasdidil mim, alamun ala farosin, nama untuk seekor kuda. Lah kuda kan isim. Kuda kan isim. Kok ada isim menggunakan syammar? Lah itu mangkul. Itu dijadikan nama. Itu mangkul dari fi'il. Syammara fi'il madhi. Qila lil Hajjaj, dikatakan, ada yang mengatakan itu adalah kuda milik Hajjaj Ibnu Yusuf. Wa qila li ghairihi, dan ada yang mengatakan juga itu adalah kuda milik yang lain. Mahfum ya ikhwan? Itu makna wazan khusus fi'il. Artinya tidak pernah didapati wazan tersebut ada pada isim. Semua isim yang menggunakan wazan-wazan itu semuanya adalah rubahan dari fi'il. Nah, dari situlah diketahui, oh berarti kalau itu berarti wazan khusus milik fi'il. Karena nggak pernah ada isim pakai wazan tersebut. Nanti kalau dalam kitab yang lebih tinggi lagi ada lagi perinciannya. Khusus ini maknanya ada dua. Ada yang khusus kayak gini, nggak pernah ada pada isim. Ada makna lagi yang ghalib, wazan tersebut aghlabnya adalah milik fi'il. Ada juga isim yang menggunakan wazan tersebut tapi sedikit. Itu nggak apa-apa, nggak merusak nama kekhususan wazan untuk fi'il. Dipahami? Wazan tersebut khusus untuk fi'il, maknanya tidak didapati pada isim. Atau maknanya aghlabiyahnya, mayoritasnya itu adalah wazan fi'il gitu. Tapi di sini nggak disebutkan. Di kitab-kitab yang lain disebutkan mayoritas wazan itu adalah milik fi'il. Ada beberapa perincian lagi tapi nggak perlu disebutkan. Qala wa huwa manqulun min syammara mujarradan min fa'ilihi yushammiru tashmiran fahuwa ghairu munsharifin. Nama syammara ini bukan asli tapi dia adalah rubahan, dia adalah pindahan dari fi'il syammara mujarradan min fa'ilihi, tanpa ada fa'ilnya. Syammara yushammiru tashmiran, ini tasrifnya. Fahuwa ghairu munsharifin, maka nama kudanya Hajjaj syammara ini dia dihukumi ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh. Kenapa? Karena di dalamnya ada lil alamiyati wa waznil fi'li, karena ada alamiyah dipakai nama dan karena ada wazan khusus untuk fi'il. Wa waznil fi'lil mukhtassi, dan wazan fi'il yang khusus. Wa qis alaihi ghairahu minal auzanil khassati bil fi'il, dan kiaskanlah pada contoh ini selain contoh selainnya dari wazan-wazan yang khusus dengan fi'il. Qala wa qaluhu idza summiya bi syai'in min dzalik ay annal waznal khassa bil fi'li la yamna'u sarfa illa ma'al alamiyati. Bahwasanya wazan yang khusus dengan fi'il ini tidaklah bisa mencegah dari sharaf kecuali harus dikombinasikan dengan ilah yang lain, yaitu ilah alamiah, harus dijadikan nama. Fa innaka idza sammaita syakhsan bi syammara aw duriba al mabni lil majhuli, apabila engkau menamai seseorang dengan syammara atau dengan duriba yang mabni lil majhul, aw intalaqa aw ghairiha, bacanya aw ghairiha,
minal auzanil khassati bil fi'li mana'tahu minas sharf. Kalau kamu semua itu kamu jadikan sebagai nama dengan syammara, dengan duriba, dengan intolako, atau dengan wazan-wazan yang lain dari wazan-wazan yang khusus dengan fi'il, maka engkau mencegahnya dari sorof, gak boleh tanwin dan gak boleh dikasroh. Kenapa? Lil alamiyati wa waznil fi'lil mukhtas, karena adanya alamiyah dan wazan fi'il yang mukhtas. Taqulu jaa antolako wa ra'aitu antolako wa marartu bi antolako. Jaa antolaku wa ra'aitu antolako wa marartu bi antolako. Bi qat'il hamzah. Hamzahnya dirubah menjadi qata'. Bi'an, bukan bin. Ja'an, bukan ja'an tolako. Bukan ja'an tolaku, bukan. Tapi hamzahnya di qata', dibunyikan, bukan diwasal lagi. Lihat catatan kaki nomor 1. Qala al-Azhari, berkata al-Azhari. Kenapa kok hamzahnya, kok kalau aslinya kan hamzahnya wazan fi'il kan wasal, in fa'ala, in tolako. Tapi kalau dijadikan nama, hamzahnya itu dirubah menjadi qata'. Qala al-Azhari, berkata al-Azhari, wa hukmu hamzatil wasli fil fi'lil musamma bihi al-qat'u. Hukum hamzah wasl pada fi'il yang dijadikan nama adalah di qata'. Kenapa? Li'annal manqula min fi'lin ba'uda an aslihi, karena sesuatu yang sudah dirubah, dipindah dari fi'il menjadi isim, dia sudah mulai menjauh dari asalnya, dari hukum asalnya. Aslinya kan aslinya kan fi'il, hamzahnya kan wasl, terus dijadikan isim, berarti dia sudah menjauh dari habitatnya. Faltahaqa binadhairihi minal asma, dia dijadikan isim, maka akhirnya iltahaqa binadhairihi minal asma, akhirnya dia pun bertemu, diikutkan, dia mengikut dengan yang serupa dari nama, jadi disamakan, dimiripkan dengan nama. Fahukima biqatil hamzah, maka dihukumilah hamzahnya itu dengan qata', dirubah karena diserupakan kepada isim. Iki namanya bulet. Sing isim diserupakno fi'il gak oleh dikasrah, gak oleh ditanwin. Lah fi'ilnya diserupakan dengan isim, akhirnya enggak boleh hamzahnya di qata'. Lah inilah nahwu ya ikhwan. Mereka akan memberikan alasan itu ya sembuh Sa. Ya kita nurut saja. Ya kan? Iya sing. Ya. Launa lak rewel launa. Sekarang isim yang menyerupai fi'il dikasih hukumnya fi'il, yaitu apa? Itu apa? Enggak boleh dikasroh, enggak boleh ditanwin. Terus fi'il tadi yang dijadikan nama katanya apa? Menyerupai atau menjauh dari aslinya, sehingga diserupakan dengan isim, yaitu dengan cara hamzahnya di qata', karena enggak ada isim itu yang menggunakan hamzah wasl. Nah itu jadi ijotan tukar hukum. Fahukima biqatil hamzah bikhilafil manquli min ismin kaktidarin fa innal hamzah tatabqa ala wasliha ba'da tasmiyah. Berbeda dengan yang dirubah dari isim. Kalau ada orang dinamai dengan iktidar, ini tetap jadi gini. Kalau nama itu adalah perubahan dari fi'il, maka hamzahnya dirubah menjadi qata'. Kalau nama dia itu perubahan dari isim masdar, maksudnya tetap masdar, isim dijadikan nama, kaktidar, fa innal hamzah tatabqa ala wasliha ba'da tasmiyah, maka hamzahnya tetap hamzah wasl setelah tasmiyah. Li'annal manqula min ismin lam yab'ud an aslihi, karena yang dirubah dari isim tidak menjauh dari habitatnya. Falam yastahiqqa al khuruja amma huwa lahu, maka dia enggak berhak untuk dikeluarkan dari apa-apa yang dia itu menjadi haknya. Itu. Jadi kalau
nama perubahan dari fi'il pakai hamzah wasl maka dikotok. Tapi kalau nama yang menggunakan hamzah wasl itu adalah perubahan dari masdar, dari isim, tetap diwasl karena nggak menjauh dari mana-mana. Kalau yang dari fi'il kan menjauh. Itu kata Al-Azhari, intaha minat tasrih, dari kitab tasrih. Al-Azhari disebut sebagai musharrih karena dia memiliki kitab at-tasrih. Al-Mujallad ats-tsani safhah 220. Maka bacanya jaa antolaku wa raaitu antolaqo wa marartu bi antolaqo, bukan wa marartu bin tolaqo, enggak. Hamzahnya dikotok. Qala wa qawluhu ka ziyadatil fi'l ay yakuna mabdu'an bi ziyadati harfin min hurufi na'aitu. Maknanya bi ziyadatil fi'l adalah dia itu diawali dengan tambahan huruf dari huruf-huruf na'aitu, itu huruf mudhara'ah. Fa innal fi'la aula bi hadhihi ziyadah min al-ism. Ini alasan untuk apa ini? Fa innal fi'la aula bi hadhihi ziyadati min al-ism. Ini alasan untuk apa? Siapa yang harus memahami kalimat itu kan kayak gini, fa innal fi'la itu kan lit ta'lil, untuk alasan. Ini loh menjadi alasan untuk apa? Ini adalah untuk alasan dari pertanyaan yang tersembunyi. Kenapa sih kok dikatakan tambahannya fi'il? Bukankah huruf-huruf ana itu juga menjadi tambahan isim? Isim juga ada yang ditambahi dengan huruf alif, ada yang ditambahi pakai huruf nun, ada yang ditambahi pakai. Kenapa sih tambahan-tambahan mudhara itu kok disebut sebagai tambahan fi'il? Nah itu. Jadi fa innal fi'la aula bihadhi ziyadah, ini adalah alasan untuk pertanyaan yang tersembunyi. Kenapa tambahan-tambahan tersebut dinisbahkan atau disandarkan menjadi tambahan fi'il? Kok dikatakan ka ziyadatil fi'il? Padahal ada juga isim yang menggunakan tambahan tersebut. Fa innal fi'la aula bihadhi ziyadah min al-ism, karena sesungguhnya fi'il itu lebih berhak untuk mengakui sisi tambahan-tambahan ini daripada isim. Li'annaha fil fi'li tadullu ala makna, karena sesungguhnya tambahan-tambahan tadi kalau pada fi'il itu menunjukkan makna. Wa fil ismi la tadullu ala syai'in, sedangkan tambahan tadi sama-sama tambahannya, tapi kalau pada isim enggak punya makna apa-apa. Wa dzalika nahwu aklubin bi fathil hamzati wa sukunil kaf wa dhammil lam jam'u kalb. Jam'i kalb, bacanya jam'i. Yang demikian itu adalah contohnya aklub. Aklub ini ada tambahannya apa enggak? Ada tambahannya apa enggak? Apa tambahnya? Alif atau hamzah, ya kan? Lah, hamzah ini dia juga tambahan isim, ziyadatul ism. Tapi kenapa sih kok hamzah seperti ini dinisbahkan kepada tambahan fi'il? Karena hamzah ini kalau pada fi'il itu ada maknanya, yaitu ana, aktubu, akumu, ajlisu, artinya ana, saya. Tapi kalau dalam aklub nggak ada artinya apa-apa. Nah, karena itulah tambahan itu disebut sebagai tambahan fi'il, karena dia ketika pada fi'il itu bermakna dan memiliki fungsi, ketika pada isim enggak berfungsi apa-apa. Wa dzalika nahwu aklubin bi fathil hamzati wa sukunil kaf. Hamzanya di fathah ak, kafnya disukun, dan juga di dhammil lam. Jam'i kalb, jamaknya kalb, anjing. Artinya aklub jamaknya kalb. Fa innal hamzata fihi la tadullu ala makna. Maka hamzah di dalam kata aklub ini tidak menunjukkan makna apa-apa. Adapun makna jamak ini tidak didapat dari hamzah, tapi didapat dari perubahan semuanya. La tadullu ala makna. Adapun makna jamak, wa amma makna jamak
falaisa minal hamzah bal min taghyiri as-sighah, bahkan dari rubahnya sighah gitu loh. Fa innal hamzata fihi la tadullu ala makna. Hamzah di dalam kata aklub ini enggak menunjukkan makna apa-apa. Bi khilafil fi'il, berbeda dengan hamzah ketika ada pada fi'il. Fa innal hamzata fihi tadullu ala makna nahwu aktub. Karena sungguhnya hamzah kalau pada fi'il ini menunjukkan makna. Contohnya adalah aktubu, mudhari'i kataba. Yaitu mudhari'nya, bentuk mudhari'nya dari kata yaktubu, kemudian ada hamzah aktubu. Fa innal hamzata fihi dalatun ala takallum, karena hamzah pada kata tersebut menunjukkan makna takallum, yaitu ana, domir ana. Nah, oleh karena itulah tambahan hamzah, tambahan alif, nun, ya, ta, walaupun itu juga ada pada isim, tapi dia dinisbahkan dan disandarkan dan diakuisisikan menjadi tambahan fi'il, karena dia tambahan-tambahan tersebut kalau pada fi'il itu berfungsi, sedangkan pada isim tidak berfungsi apa-apa. Lagi kira cuma pembahasan masalah gini toh. Jadi rebut-rebutan kayak gini ya toh. Jadi kalau dikatakan tambahan fi'il, dewek ngomong iya gitu aja. Tapi ini jadi rebut-rebutan. Kenapa sih tambahan ini kok disebut tambahannya milik fi'il, kok enggak tambahannya isim, padahal isim juga ditambah pakai huruf-huruf ini? Nah, kata ulama, itu kalau pada fi'il ada maknanya, ada fungsinya. Kalau pada isim enggak ada fungsi apa-apa, jadi enggak disebut sebagai tambahan isim gitu. Wa qawluhu wa narjis bi fathi awwalihi wa kasri tsalisihi, narjis. Kasr tsalits itu jim. Fa kullu wahidin min hadhil arba'ah, narjis itu artinya apa? Narjis itu artinya apa? Bunga narjis, bunga narsis. Ala wazn naf'il. Fa kullu wahidin min hadhil arba'ati mamnu'un min as-sarf lil alamiyati wa waznil fi'li wa fi awwali ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Nah, pada contoh-contoh tadi yaitu Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis, semua itu mamnu minas sarf. Kenapa? Karena ada alamiyah dan wazn fi'il, tapi bukan wazn fi'il yang khos. Ingat, yang kedua ini bukan wazn fi'il khos, tapi wazn fi'il yang di awalannya ada tambahan fi'il. Karena dari awal sudah pernah didapati nama Narjis ini, ya nggak rubahan dari fi'il ini, ya nggak rubahan dari fi'il ini memang nama asli. Jadi seperti ini nggak masuk kepada wazan yang khos. Makanya tadi dibedakan ya ikhwan, ada yang wazan khusus untuk fi'il, ada yang ini nggak khusus, yang kedua ini. Dari dulu ada nama Taglib, Yazid, Narjis itu ada, makanya dia nggak khusus untuk fi'il, tapi dia itu ada tambahan mudhora'ah, tambahannya fi'il. Kemudian wazannya berikutnya ngikuti wazan fi'il. Jadi dibedakan ya. Karena kalau ketemu orang jeli akan dibantah, akan dikritiki dan yang semisalnya. Kalau kita dulu belajar ya cukup ngerti wazan fi'il, entah khusus entah gak khusus, pokoknya wazan fi'il ngomong. Qala wa ammal adlu fa huwa khurujul ismi an sighatil asliyati. Adapun adl sekarang, maka dia maknanya adalah keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Imma tahqiqan, baik keluarnya itu tahqiqan dipastikan, tahqiqan itu dipastikan. Nampak benar-benar dipastikan dia itu keluar dari sigha asli. Ka'uhada wa mauhada wa thuna'a wa masna wa thulatha wa mathlas wa ruba'a wa marba' wa hakadha ilal asyarah. Fa innaha ma'dulatun an alfadil adadil usul mukarraratan. Karena sesungguhnya lafaz-lafaz tadi uhad, mauhad, thuna, masna, semuanya adalah pindahan, adalah rubahan dari lafaz-lafaz bilangan yang asli. Bilangan asli itu ya uhad, wahid. Tsuna yang aslinya apa? Itsnain. Tsulas aslinya
Salasah, nah itu makna al-usul. Makna usul di sini asli. Bilangan aslinya ya. Bunyi aslinya. Ini kan bunyi pindahannya. Uhad, mau'ad, sunah, masnah, sulas, maslas, ruba, marba. 5 apa, Mam? Kalau 5 gimana? Khumsa. Khumsa. Jangan sapa khumsa itu. 5 gimana bunyikannya? Jim? Khumas dan apa? Khums dan masna, maslas, marba berarti iso. Iya toh. Kalau 5 berarti khumas dan khomsin dan ngele wazan tok lho. Makhmas. 6 udah mah. 6 berarti ketara gak tahu nimbang. Kangelan apa nimbang. Sampean caranya biar anaknya pinter sorof itu sering suruh nimbang. Ini timbangannya apa? Ini timbangannya apa? Ini timbangannya apa? Itu suruh nimbang. Walaupun belum belajar sorof, suruh nimbang aja. Malik itu sudah sering saya suruh nimbang. Ini timbangannya apa, Lik? Lumayan. 6 apa? P6 Sudas dan Masdas. 7 cepat. Subah sampai Masbah. Lawana. Cepat. Suman dan Masman. Terus 9 Tusa dan Matsa. Dan Matsa, jangan Masta. Matsa. Itu adil. Itu perubahannya. Wa kada ilal asyarah. Asyarah gimana? Asyarah gimana? Ulek gampang nimbang karek madak notok lho kok angel men usyar dan maksyar. Karek nimbangnya lho. Qala fa inna ma'dulatun an alfadil adadil usul mukarraratan. Semua itu adalah rubahan dari lafaz-lafaz bilangan yang asli. Untuk apa? Dalam keadaan diulang. Untuk fungsinya semua rubahan ini enggak fungsinya enggak sembarangan. Fungsinya ini untuk kata-kata yang butuh ngulang itu loh. Dia tadi diambil satu persatu. Oh itu ngambilnya 3. Oh itu ngambilnya maka obatnya ini diminum berapa Kak? Obatnya ini diminum berapa Pak dokter? 2, 3, 4, 5. Nah itu fungsinya itu untuk satu fungsi saja ini. Jadi perubahan bilangan ini fungsinya itu cuma satu, cuma untuk takror, untuk mengulang. Tapi ngulangnya itu juga tadi untuk yang gitulah, pokoknya paham sendiri. Dia orang hadirin boleh keluar. Mulai dari 10. Nah, itu 99 boleh keluar. Takror di sini bukan taukid ya, bukan penguat, bukan. Takror itu ya fungsinya untuk tadi loh kayak gitu tadi. Makanya 4 ya, itu. Seperti nanam padi misalnya, nanam jagung berapa? 22 kalau masukkannya itu, nah 22 gitu loh. Itu untuk itu. Faslu ja'al qawmu hada ja'u wahidan.
Maka aslinya ja'al qaum uhad itu adalah ja'u wahidan wahidan. Wa kadza aslu mauhad wa aslu ja'al qaum matna ja'u itsnaini itsnaini. Kadza wa kadza fil baqi. Ini yang adl, yang tahqiqon, yang dipastikan. Kenapa dikatakan pasti? Karena ada asli, ada rubahnya. Ada asli, ada rubahnya. Yakin ini asli, ini bentuk asli, ini bentuk rubahan, maka dikatakan pasti ini adalah rubahan. Wa imma takdiran, ada juga yang adl itu takdiran, cuma diperkirakan saja. Kal a'lamil ladzi ala wazni fu'al, seperti nama-nama yang menggunakan wazn fu'al. Ini dikatakan adl tapi takdiran, diperkirakan. Ka Umar wa Zufar wa Zuhal. Kenapa dikatakan takdiran? Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarf, karena nama-nama tadi tatkala dari sononya didengar itu sudah dalam keadaan mamnu' minas sarf, walaysa fiha illah, dan di dalamnya tidak didapati illah yang lain yang dhahirah, yang nampak, ghairul alamiyati, selain cuma ada alamiyah. Kenapa ya kok mamnu? Umar itu kenapa ya kok mamnu? Akhirnya dicari-cari. Hanya ketemu satu alamiah nama, satunya nggak ketemu selain adl. Maka akhirnya mereka bilang, oh kalau gitu ini berarti adl, perkiraan saja. Qaddaru fihal adl, akhirnya mereka pun mentakdirkan, memperkirakan bahwasannya Umar ini adalah bentuk rubahan. Wa annaha ma'dulatun an amirin, dan bahwasanya semua itu tadi adalah rubahan dari Amir, Zufar dari Zafir, Zuhal dari Zahil. Karena dari sana sudah didengar mamnu, lah nggak ada ilahnya, cuma alamiah toh. Terus satunya apa? Wazn fi'il nggak mungkin, ujmah juga enggak. Terus apa lagi? Tambahan alif nun juga enggak. Akhirnya yang bisa itu cuma adl. Akhirnya mereka katakan, oh berarti kalau ini adl berarti. Makanya adlnya di sini takdiron, hanya diperkirakan. Qala syarih wa faqahu ta'ala qalu al-adlu wa lughatan lahu ma'anin minha naqidul jawr. Adl secara bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya adalah lawan dari curang. Ini kayak gini ini kurang tepat, karena biar lebih paham lagi maknanya adalah pergi. Adl itu maknanya pergi, biar lebih dekat, biar orang itu lebih bisa menggambar. Oh adl itu artinya pergi dari siho aslinya. Kalau kayak gini, adil artinya lawan daripada kecurangan, keadilan. Ya saya dulu sampai kesel nyambungkan nggak ketemu-ketemu. Kenapa kok Umar itu kok dikatakan adil? Adil artinya keadilan. Ya nggak ketemu-ketemu. Ketemunya ya lagi tua-tua iki ae. Ternyata maknanya adalah adil itu adalah apa? Khuruj, perubahan. Makanya sudah saya katakan apa? Kalau adalah bi, artinya ini nakidul jauh, menyamakan. Tapi kalau adalah an, artinya keluar. Itu. Qala wastilahan ma dzakara al-musannif bi qouli khurujun ila akhirih. Khurujul ismi itu tadi sampai akhirnya. Sampai berapa ini? Sudah? Apa ini saja? Sudah azan, jadi tadi dipahami. Jadi dipastikan ya ikhwah, setiap belajar itu per kata itu harus paham. Saya tidak mau ada satu kata saja yang nyelempit gak dipahami, gak mau saya. Kalau saya memang benar-benar tidak paham, ya saya katakan tidak paham. Tapi usahakan setiap kalimat, setiap ungkapan itu harus dipahami. Itu kenapa? Karena itu nanti akan melatih skill, sehingga antum nanti akan berusaha tangkas dan juga tanggap terhadap kalimat dan perkataan. Nah, itu termasuk salah satu sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampean menjadi mahir di dalam ilmu nahwu. Makanya saya ajarkan seperti itu supaya menghasilkan pemahaman dalam bab ini, yaitu dengan cara tadi harus tanggap, harus antusias. Ada satu kata yang nggak dipahami harus ditanyakan.
Karena kita pembahasannya dalam masalah ilmu tentang kata-kata. Makanya kalau ada orang bilang, oh, kakek kata-kata mula, memang pembahasan kita untuk kata-kata ya. Kita bergelutnya dalam dunia kata-kata. Itu ya ikhwah. Semoga semua itu menjadi sebab dengannya kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tujuannya utama, enggak ada tujuan lain. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana? Mana Zim? Ya, badal. Iya, badal. Dia adalah jamak dari, dia adalah bentuk jamak dari itu. Badal dari aklu. Terus kamu mau baca apa? Boleh kamu baca jam'u tapi ditakdirkan huwa jam'u. Boleh kamu baca jam'a, kamu takdirkan a'ni jam'a. Terserah. Tapi i'rab aslinya itu badal. Bebas. Hari minggu tak belajar. Hah? Minggu enggak. Engkau diisi Paris boleh.